Di video sekarang kita akan praktek penggunaan conditional formatting top or bottom rules. Video ini merupakan video kedua. Video sebelumnya kita membahas tentang conditional formatting tipe highlight cell rules. Jadi untuk yang perlu tahu penggunaan atau cara menggunakan conditional formatting tipe highlight rules, bisa dicek di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas cara menggunakan conditional formatting top or bottom rules. Ada 6 kriteria. Kriteria ini merupakan kriteria defaultnya, artinya sudah bawaan dari Excel. Kita lihat di sini, masuk ke dalam style groups, highlight cell rules, ini yang di video sebelumnya. Kemudian sekarang top or bottom rules. Kita lihat di sini top 10 items, top 10%, bottom 10 items, bottom 10%, above average, dan below average. Untuk more rules nanti akan ada video khusus. Nah, sekarang kita fokus dulu ke 6 kriteria ini. Di sini saya ada 2 sheet data. Untuk data sederhana ini saya akan beri contoh sederhana. Nanti di contoh penggunaan ini datanya cukup banyak, nanti kita akan temui masalah di situ dan kita akan selesaikan kenapa tidak seperti di contoh data yang sederhana ini hasilnya. Nah, cara untuk menggunakan conditional formatting tipe top or bottom rules ini, pertama untuk kriteria top 10 items, kita blok dulu datanya. Seperti biasa, cara blok yang cepat adalah klik dulu sel data pertama, kemudian tekan tombol shift, lalu tekan sel terakhir, maka otomatis terblok semua. Saya ulang seperti ini, kemudian tekan tombol shift, lalu klik di data terakhir, lalu masuk ke tab home, pilih style group, klik conditional formatting, pilih top or bottom rules, top 10 items. Nah, di sini defaultnya 10, maka dia akan memilih 10 data. Karena di sini datanya ada 10, maka otomatis merah semua. Misal kita akan ubah menjadi 5, maka oke, kita klik, maka 5 data teratas yang akan berubah warnanya. Kita coba blok lagi, kita ubah kriterianya menjadi 3, kita klik OK. Nah, ini kita tidak mendapatkan 3 ya. Kenapa ini masih 5? Karena masih ada rules yang tadi. Kita perlu bersihkan dulu, clear rules from selected cell, lalu kita ubah kriterianya top 10 items, tulis 3. Oke, maka hanya 3 sel dengan data tertinggi yang diberi warna. Nah, selanjutnya untuk top 10%, prinsipnya sama dengan top 10 items. Kita masuk ke sini, pilih top or bottom rules, pilih top 10%. Di sini defaultnya juga sudah 10%. 10% dari 10 data berarti 1 ya, 1 data. Klik OK. Selanjutnya untuk bottom 10 items, berarti ini memilih 10 data terendah. Artinya jika diurutkan, maka 10 data dengan nilai terendah yang akan ditandai. Kita blok dulu, masuk menu conditional formatting, pilih bottom 10 items. Di sini defaultnya sudah 10, kita ubah jadi 5. Oke, maka 5 data terendah. Selanjutnya untuk bottom 10%, ini sama juga caranya. Bottom 10%, maka
Di sini sudah defaultnya 10, nanti bisa diubah sesuai dengan keperluannya. Above average artinya data yang di atas rata-ratanya, rata-rata dari data yang diblok. Masuk ke dalam menu conditional formatting, pilih top, pilih above average, maka ini otomatis. Oke, kalau ini below average berarti seharusnya data yang tidak berwarna di nilai E akan berwarna di nilai F. Kita blok dulu, masuk menu sini, below average. Ini sudah betul ya. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh yang lebih rumit. Di sini saya sudah punya data yang cukup banyak. Di sini ada 164 data. Supaya kita bisa melihat bagian atas data dan bagian akhir data, kita pilih freeze dulu di sini, masuk ke tab home, view, kemudian di sini pilih freeze band, pilih freeze. Sekarang kita loncat ke data paling akhir dengan cara tekan ke tombol kontrol dan panah bawah secara bersamaan. Kita sudah loncat ke bawah, maka bagian atas tabelnya kita masih bisa lihat dan bagian akhir tabel bisa kita lihat juga. Selanjutnya kita blok dulu data untuk nilai A, lalu kita masuk tab home, conditional formatting, top or bottom rules, top 10 items. Kita biarkan saja menggunakan kriteria 10, kita klik OK. Nah, untuk mengecek saya lebih suka menggunakan filter. Caranya blok dulu di judul tabelnya, kemudian masuk ke sort and filter, pilih filter. Nah, di sini filter by color, pilih yang berwarna. Kita blok di sini. Kita lihat di sini ada 13. Karena tadi kita ada 164 data, kalau 10 item tertinggi berarti 10 ya. Tapi kenapa di sini ada 13 data? Kita cek dengan cara blok dulu datanya, Ctrl C, kemudian di sini kita paste value saja, kita urutkan largest to smallest. Kemudian kita gunakan conditional formatting dengan kriteria yang sama, top 10 item. Oke. 1, 2, kita beri urutan dulu. Untuk top 10 items, jika 10 items tertinggi berarti seharusnya segini. Ini ada 10. Tetapi kenapa 13 yang berwarna merah atau yang di highlight? Karena 3 data lainnya yaitu 41 memiliki nilai yang sama dengan data terakhir, maka otomatis dia akan ditandai juga. Kita hapus, kita lanjut ke top 10%. Kita blok lagi, kemudian kita masuk ke top 10%. Biarkan defaultnya kita pilih 10%. 10% dari 164 berarti ada sekitar 16 data. Kita cek filter by color. Di sini ada 19 data. Kita cek sama seperti tadi. Kita circle dulu, pilih OK. Kita blok datanya. Ctrl C. Paste value. Oke, kita geser dulu ke sini dengan cara tahan kursornya ya. Kita urutkan largest to smallest. Kemudian kita beri highlight untuk top 10%. Biarkan defaultnya artinya 10%. Oke. Kita beri urutan.
Nah, di sini ada 19 data yang ditandai. Kalau 10%-nya berarti tadi sekitar 16, harusnya kan di sini ya hanya segini. Nah, sedangkan yang 3 data lagi ini 40 karena termasuk nilai yang tertinggi juga, berarti terendah dari 10 data tertinggi, maka dia akan otomatis ditandai juga, sehingga totalnya ada 19 data. Oke, kita hapus lagi. Selanjutnya untuk bottom 10 items, setelah kita blok, kita masuk ke menunya bottom 10 items, kita biarkan defaultnya 10, kita cek. Nah, ini nilainya 24 semua. Bottom 10 items prinsipnya sama seperti yang tadi. Yang terpilih 10 nilai terendah, seharusnya ada 10, tetapi karena ini nilainya sama semua dan ada 15 data dengan nilai yang sama, maka 15 ini yang akan ditandai. Oke, selanjutnya untuk bottom 10%, kita klik bottom 10%. Oke, kita cek ada berapa banyak. Oke, kita scroll supaya bisa lihat hampir semua. Di sini ada 25 data, padahal kita hanya menggunakan kriteria 10%, berarti seharusnya sekitar 16 data. Kita select all kembali. Nah, setelah kita blok, kita paste values di sini, kita urutkan smallest to largest karena ini kriterianya bottom 10%, smallest to largest, sehingga kita bisa melihat nilai terendahnya ada di bagian atas. Oke, kita pakai dulu thumb R bottom rules-nya. Kita untuk mengecek bottom 10% ya. Oke, kriterianya sudah sama dengan yang nilai D di kolom E ini. Kita cek ke atas, kita beri nomor urut dulu. Di sini ada 25 data. Kalau bottom 10% berarti sekitar 16 harusnya di sini ya. Nah, 16 data ini di data yang paling rendah adalah 25, sedangkan di sini ada 25 data yang lainnya, sehingga ini otomatis akan ditandai juga, sehingga totalnya ada 25 data. Selanjutnya untuk above average, kita blok, masuk ke dalam top bottom rules above average. Oke, dan below average. Oke, kita bisa cek di sini di nilai E berwarna putih atau tidak ditandai, sedangkan di nilai F ditandai. Berarti ini sudah sesuai. Nah, kita tidak memasukkan nilai minnya karena Excelnya sudah otomatis menghitung nilai min dari data yang kita blok. Sekian penggunaan conditional formatting top or bottom rules.